Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara kita setiap pagi. Sebelum melaksanakan kegiatan rutin masing-masing di antara kita, kita awali kegiatan hidup ini dengan zikrullah, mengingat Allah. Dalam pengertian zikrullah atau mengingat Allah adalah berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan tilawatul Quran, tilawah Al-Quran. Tilawah itu artinya membaca Al-Quran dan memahami isinya. Jadi kita diajari oleh Islam agar semua orang muslim bisa membaca Al-Quran dan paham apa yang dia baca. Ya, itu tujuan kita mengaji setiap pagi. Allah Subhanahu wa taala, masih kita pelajari surat Al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 31 dan 32 berikutnya nanti. Di mana pada dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Pada dua ayat ini, yakni ayat yang ke-31 dan 32 dari surat Al-Isra, surat yang ke-17 dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman mengenai larangan membunuh anaknya sendiri karena takut enggak bisa ngasih makan. Itu dilarang dalam Islam, ya, enggak boleh. Kalau kita dikaruniai anak, ya kita cari makan, cari nafkah untuk ngasih makan anak kita. Jangan kalah sama ayam. Ayam bertelur, menetas menjadi anak ayam. Ibunya pagi-pagi sudah keluar cari makan untuk anaknya. Kalau ibunya menemukan makanan, kalau induk dari ayam tadi menemukan makanan, dipanggilnya anak-anaknya. Petok, 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 gitu. Nah, datang anaknya, bik, 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 bik. Nah, ikut makan bersama induknya. Jangan kalah juga sama kucing. Ya, kucing itu binatang nggak berakal, nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, tapi cari makan bisa. Masa kita manusia kalah sama kucing? Cari nafkah, cari makan. Supaya mudah mencari makan, ingat Allah dulu. Tunaikan sholat 5 waktu, baru kemudian cari nafkah. Dan berzikir sepanjang kita mencari nafkah, berzikir sepanjang kita bekerja. Ingat Allah terus selama kita bekerja. Nanti Allah akan mengasih jalan keluar. Itu janji Allah kepada manusia yang beriman. Jadi kemudian pada ayat yang ke-31, setelah Allah berfirman bahwa Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin.
Nahnu narzukuhum, kami Allah yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kamu itu. Bukan kamu yang ngasih rezeki wahai manusia, kami Allah yang ngasih rezeki kepada mereka anak-anak kamu. Wa iyyakum, dan juga kepada kamu semuanya, kalian semuanya wahai manusia. Jadi, kamu jangan bunuh anak kamu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih sayang kepada manusia daripada manusia itu kepada anaknya. Karena masih ada manusia yang menjadi orang tua membunuh anaknya sendiri gara-gara urusan yang sepele, gara-gara urusan yang tidak masuk akal atau tidak mengikuti syariat. Ya. Allah mengatakan kenapa dilarang membunuh? Inna qatlahum, sesungguhnya membunuh mereka karena adalah hit'an kabiro, dosa yang besar. Nah, setelah Allah berfirman di ayat 31 yang isinya adalah larangan membunuh anak bagi orang tua, ya. Lalu pada ayat berikutnya larangan juga ini ayat 32. Pada ayat yang ke-32 Allah Ta'ala berfirman, wala, dan jangan pula, dan janganlah takrobu, kalian mendekati az-zina, perbuatan zina. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu, sesungguhnya dia zina ini karena adalah fahisyah. Dia itu perbuatan dosa, ya, perbuatan kotor. Wasa'a, dan dia itu seburuk-buruk sabilan, cara atau jalan. Seburuk-buruk cara meluapkan hasrat, ya, adalah berzina. Itu seburuk-buruk cara, seburuk-buruk jalan. Ayat 32 ini oleh Kementerian Agama RI, terjemahan Al-Quran Kementerian Agama RI diartikan seperti ini. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu karena sungguh adalah fahisyatan, suatu perbuatan keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Jalan yang buruk, jalan memenuhi hasrat nafsu manusia yang buruk itu adalah dengan berzina. Kalau kamu punya istri, kamu datangi istrimu itu, kamu kumpuli istrimu, sama aja itu dengan perempuan punya perempuan lain, itu sama. Ya, sama. Itu. Cuma kalau kamu datangi istrimu kamu dapat pahala, kalau kamu datangi istri orang lain kamu dapat dosa. Ya, ini ayat yang ke-32, larangan berzina. Larangan ini ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil juga. Ya, yang ada dalam kalangan saudara kita yang beragama Yahudi maupun beragama Nasrani itu. Nah, saudara, ayat ini, ayat ke-32 ini oleh para ulama ahli tafsir diterangkan sebagai berikut. Ya, yang pertama yang kemarin sudah dibacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di kitab Sahih Al-Bukhari di hadis nomor 4477. Di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 68. Nanti bisa dicek di sana ya. Kalau kita mau ngecek sekarang juga bisa, tapi nanti mau menghabiskan waktu. Jadi di dalam hadis ini ada hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ke-31. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Nih, anak Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan kultu, aku dulu pernah bertanya begini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam. Ayyudz dzambi, manakah dosa a'dzam yang paling besar? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, dosa yang paling besar wahai Ibnu Mas'ud adalah yang pertama, antaja'ala, bahwasanya engkau mengadakan, membikin lillah untuk Allah niddan, tandingan atau bandingan atau sekutu. Kamu menganggap bahwa ada sesuatu selain Allah yang seperti Allah.
kamu menganggap bahwa ada sesuatu selain Allah yang sama dengan Allah, itu namanya kamu sudah menjadikan untuk Allah suatu tandingan atau suatu bandingan. Niddan, kalau kita lihat kamus bahasa Arab Indonesia ini diartikan di sini nggak ada di sini, nggak ada ya. Niddan tandingan, bandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah itulah yang khalaqaka, menciptakan kamu. Kok kamu bilang ada Tuhan lain selain Allah? Atau ada sesuatu selain Allah yang bisa berbuat seperti Allah? Kok kamu menganggap seperti itu tuh bagaimana? Padahal dia Allah yang menciptakan kamu. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakan kamu. Bukan, tidak ada. Tuhan siapapun namanya tidak ada yang bisa menciptakan kita. Yang menciptakan kita dan semua manusia ini adalah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dia dan yang maha tinggi dia. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, qultu, aku bertanya lagi, tsumma ayyu, kemudian dosa apa lagi Rasulullah sesudah syirik, sesudah menyekutukan Allah? Dosa yang terbesar yang kedua apa lagi? Qala, Nabi menjawab, Rasulullah menjawab, antaqtula waladaka, bahwa engkau membunuh anakmu khasyata, karena engkau takut ayyata'ama, bahwa dia akan makan ma'aka, bersamamu. Kamu membunuh anakmu karena takut nanti dia akan makan bersama kamu, sehingga kamu kekurangan makan, kamu gak bisa kasih makan dia. Atau kamu takut nanti dia makan bersama kamu. Itu dosa nomor 2 yang paling besar sesudah syirik, menurut hadis ini ya. Kalau menurut hadis yang lain kan uququl walidain, durhaka kepada 2 orang tua, itu dosa yang paling besar. Kan ada Nabi mengatakan, ayyu dzambi a'dhamu ya Rasulullah? Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah, itu dosa yang paling besar. Tsumma ayyun, kemudian dosa apa lagi Rasulullah? Uququl walidain, mendurhakai 2 orang tua. Terus dosa apa lagi Rasulullah? Beliau berpindah tempat waktu ditanya yang ketiga. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, dosa ketiga yang paling besar sesudah syirik, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, dan sesudah durhaka kepada kedua orang tua adalah, kata Nabi, wa qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan bohong atau berkata bohong dan bersaksi bohong di pengadilan. Menjadi saksi yang berbohong di pengadilan, itu dosa nomor 3 sesudah syirik kepada Allah dan sesudah durhaka kepada orang tua. Baru kemudian membunuh anak ya. Kemudian qultu, aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, tsumma ayyu, kemudian dosa apa lagi Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, dosa yang keempat atau kelima sesudah syirik kepada Allah, durhaka kepada 2 orang tua, berbohong atau bersaksi palsu di pengadilan, kemudian apa tadi itu? Apa tadi? Membunuh anak. Nah, yang kelima adalah antuzania bijalilati jarika. Antuzania, bahwa engkau berzina bihalilati, bukan bijalilati, bihalilati jarika, dengan istri tetanggamu. Berzina dengan istri orang itu berdosa. Lebih besar lagi dosanya ketika si istri orang itu tadi adalah tetangganya sendiri. Dan ini Nabi bilang begini, ini pasti akan terjadi, pasti pernah terjadi. Walaupun Nabi waktu itu belum menyatakan bahwa akan terjadi, tapi kalau Nabi menjawab begini, ini artinya bisa terjadi nih, orang berzina dengan istri tetangganya sendiri, dan itu dosa nomor 5 terbesar sesudah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, berbohong atau bersaksi palsu, membunuh anak. Yang kelima ini. Yang keenam, lari dari medan perang ya, nanti ada hadisnya sendiri. Nah, setelah Ibnu Katsir membawakan hadis yang berhubungan dengan larangan membunuh anak, hadisnya kebetulan ada 3 hal ya yang berhubungan dengan dosa membunuh anak, digabungkan dengan dosa menyekutukan Allah dan dosa berzina dengan istri tetangga. Maka ayat berikutnya berbicara tentang larangan berzina. Ayat ini terdapat pada ayat 32 dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala dan janganlah taqrabu kalian mendekati az-zina perbuatan zina. Janganlah kalian mendekati zina. Dulu guru saya, waktu saya mengaji ayat ini kepada guru saya, beliau mengartikan wala taqrabu zina juga sama. Dan janganlah kalian mendekati zina. Yang dimaksud dengan jangan mendekati zina, ya berbuat zina. Bukan ada orang berzina terus kita deket-deket ke situ, bukan begitu. Yang dimaksud dengan jangan mendekati zina adalah jangan berzina, itu maksudnya begitu. Jadi wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu berzina, kata Allah. Innahu, sesungguhnya dia perbuatan zina itu maksudnya karena adalah fahisyatan, perbuatan keji, perbuatan dosa, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk cara. Ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau tidak berkomentar apa-apa. Beliau menuliskan ayat 32 ini, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Titik, enggak ada penjelasan apa-apa. Kenapa? Barangkali wallahu a'lam bissawab. Beliau menganggap ini ayat sudah jelas, enggak usah diterangkan. Sudah jelas ini ayat ini. Ini ayat sudah muhkamat, ayat yang sudah bisa dipahami langsung bahwa Allah melarang orang beriman berzina. Kenapa? Karena perbuatan zina adalah perbuatan keji, ya, perbuatan dosa, dan cara yang paling buruk dalam meluapkan hasrat seksual. Ya, itu cara yang paling buruk adalah berzina. Nah, lain halnya dengan Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir menerangkan ayat ini begini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina atau berbuat zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji, perbuatan dosa, dan seburuk-buruk cara, seburuk-buruk jalan. Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala sedang berfirman dalam ayat ini, nahian, dia melarang ibadahu, hamba-hambanya, aniz zina, dari perbuatan zina. Wa'an, dan bukan saja melarang dari perbuatan zina, juga wa'an, dan Allah sedang melarang an dari muqarabatihi, mendekati perbuatan zina. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina adalah sebelum terjadi perzinaan pasti ada pendahuluannya. Pendahuluannya apa? Main Facebook. Nah, sekarang main Facebook. Zaman dulu belum ada Facebook. Kalau enggak main WA-WA-an. Nah, WA-WA-an sama laki perempuan yang bukan apa-apanya, bukan muhrimnya atau bukan mahramnya. Kalau orang Jakarta bilang bukan muhrimnya, yang benar bukan mahramnya. Ya, laki sama perempuan saling ber-WA, lama-lama curhat. Lama-lama kejanjian mau ketemuan. Nah, itu sudah mulai mendekati zina itu. Nah, lama-lama ketemuan, sering ketemu, akhirnya ya jatuh jatuh cinta apa jatuh hati. Dari mata turun ke hati. Tuh, kata orang begitu. Nah, setelah senang, terus akhirnya setan datang. Nah, padahal sudah dilarang oleh Rasulullah. Jangan laki-laki dengan perempuan berduaan, enggak boleh. Berduaan saja enggak boleh, harus ada orang ketiga. Nah, makanya kalau ada pasien saya perempuan masuk sendirian, mana suaminya? Ada di luar, suruh masuk. Ya, suruh masuk. Takut melihat suntik karena apa? Nanti suruh tutup mata aja kalau pas disuntik gitu. Ya, sudah masuk. Nah, kecuali datang sendirian apa boleh buat? Ya, sendirian enggak ada temannya, ya sudah silakan masuk. Tapi kan
Dokter harus menjaga diri, pasien juga menjaga diri. Karena dilihat oleh Allah itu. Ya, sudah kembali ke sini. Jadi saudara, kata Ibnu Katsir, Allah sedang berfirman dalam ayat ini melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan dari mendekati perbuatan zina, yaitu berkenalan, kemudian saling ngobrol, akhirnya saling berjanji. Kita nanti janjian ya, di mana? Janjian ketemuan di hotel, ya check-in bersama. Nah sudah check-in bersama sudah, atau terjadilah apa yang akan terjadi. Nah yang seperti itu dilarang. Makanya Nabi mengatakan zinanya mata adalah melihat, zinanya apa lagi? Tangan memegang, zinanya kaki berjalan menuju ke tempat zina dan seterusnya. Ada nanti hadisnya ya. Ini ayat yang ke-32 permulaannya diartikan seperti itu. Wa huwa, dan dia yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina, kata Ibnu Katsir, adalah mukhalatu asbabihi wa dawaihi. Begitu kata Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya begitu Ibnu Katsir menerangkannya. Ya, bunyi lagi nanti ini. Nanti saudara bisa ngecek sendiri di kitab Ibnu Katsir ya, di ayat 32 ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekati perbuatan zina, yaitu dengan melakukan hal-hal yang ini mukhalatu asbabihi, menyebabkan datangnya sebab-sebab perzinaan. Zina itu enggak langsung terjadi Pak, ada sebab-sebabnya dulu, urut-urutannya itu ada. Nah itu jangan didekati sudah ya. Kemudian wadawaihi, dan menjauhi hal-hal yang bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan zina. Ini diterangkan begitu. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina adalah melakukan hal-hal mukhalatoh, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian mendatangi sebab-sebab terdorongnya perbuatan zina tadi, sebab-sebab terjadi perbuatan zina itu dilarang. Ya, ini ayat ini kata Ibnu Katsir maksudnya begitu. Yang berikutnya kata Ibnu Katsir, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu apa? Kata Ibnu Katsir, fahisah yaitu dzamban aziman, perbuatan dosa yang besar. Dosa besar itu ada banyak. Kata Imam Az-Zahabi ada 77 dosa besar. Nomor 1 syirik kepada Allah. Nomor-nomor lainnya banyak itu. Nanti ada kitabnya tuh. Saudara bisa beli di Sofi, dijual juga itu. 77 dosa besar. Ditulis oleh Imam Az-Zahabi itu. Semuanya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Jadi perbuatan zina adalah dosa yang besar. Wasa'a sabila, dan dia seburuk-buruk cara, seburuk-buruk jalan. Apa yang disebut dengan sa'a sabila? Maksudnya yaitu wabi satorikon wa maslakan. Perbuatan zina adalah seburuk-buruk jalan, wa maslakan, dan seburuk-buruk tempat masuk atau tempat terjadinya perzinaan. Itu adalah perbuatan zina. Itu seburuk-buruk cara yang dilakukan oleh manusia dalam meluapkan hasrat seksualnya. Lalu kemudian kata Ibnu Katsir, wa qad qala, dan sungguh telah berkata, telah meriwayatkan sebuah hadis. Siapa yang berkata? Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang pakar ahli hadis, seorang pakar hadis ya, yang merambakan sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tapi tidak ditulis oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Ibnu Katsir meriwayatkan hadisnya secara lengkap dengan syaratnya seperti ini. Hadatsana Yazid bin Harun, hadatsana Jarirun, hadatsana Sulaim bin Amirin an Abi Umamah. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu an. Qala, sahabat Abu Umamah berkata, inna fata. Perhatikan nih Pak hadis ini nih. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik seorang pemuda
anak muda ini. Kata Abu Umamah dulu waktu Nabi masih hidup, inna fata, sesungguhnya ada seorang pemuda. Kalau bahasa Arabnya pemuda itu fatan. Kalau pemudi fatayat. Makanya organisasi pemudi Ansor itu fatayat, ya kan? Kalau pemuda Ansornya ya Ansor itu atau Banser. Nah, kalau Muhammadiyah ada yang lakinya organisasi Muhammadiyah, yang perempuannya organisasi Aisyah. Ya, begitu ya. Ya, dan sebagainya. Nah, saya bukan anggota Muhammadiyah, bukan anggota Aisyah juga, apalagi Aisyah. Nah, itu untuk kaum wanita. Kata sahabat Abu Umamah, dulu ada seorang pemuda, saban, dia masih muda dia. Pemuda yang masih muda, tampan pula dia. Atan Nabiya, dia datang kepada Nabi, tidak disebut namanya siapa pemuda ini. Ini adalah kode etik jurnalistik dalam bahasa sekarang. Tidak disebut nama si pemuda tadi. Dulu ada seorang pemuda tampan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu si pemuda tadi berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izan li bizina. Dengan tanpa tedeng aling-aling, tanpa ragu-ragu, si pemuda tadi bilang begini, ya Rasulullah, izinkan kepadaku untuk berzina. Gitu dia. Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Enggak kuat saya nih hidup membujang gini ya Rasulullah. Mau nikah saya enggak punya uang untuk bayar mas kawin. Saya kepingin berzina ya Rasulullah. Izinkan aku untuk berzina. Apa yang terjadi Pak, Bu? Fa'aqbalal qaumu alaihi, maka menghadapkanlah al-qaum, orang-orang di sekeliling Nabi pada waktu itu, alaihi, kepada dia si pemuda tadi. Fazajaruhu, lalu mereka melarang dia. Wa qalu, dan mereka para sahabat waktu itu berkata, mah, diam kamu gitu. Apa itu pertanyaan kayak begitu tuh? Enggak pantas itu. Diam kamu, diam, itu dibentak sama orang-orang di sekeliling Nabi. Faqala, apa yang Nabi lakukan, saudara? Bagaimana Nabi kita mendidik manusia ini? Faqala, maka beliau Nabi bersabda, udnuhu, jangan kamu suruh diam. Dekatkan dia kepadaku, suruh dia dekat ke sini. Orang-orang disuruh, yang menyuruh diam tadi diperintah oleh Nabi, kamu panggil orang itu suruh dekat sini, suruh duduk di depanku sini. Fadana, maka mendekatlah si pemuda tadi minhu kepada Nabi, qoriban, dekat dengan Nabi, mendekat kepada Nabi. Lalu yang terjadi apa? Faqala, lalu Nabi berkata, sudah datang mendekat kepada Nabi. Nabi bilang, ijlis, duduk kamu. Duduklah si pemuda tadi. Fajalasa, lalu duduklah si pemuda tadi. Qala, lalu Nabi berkata begini, atuhibbu li ummika, apakah menyenangkan kamu kalau ada orang berzina dengan ibumu? Kamu senang enggak kalau ada orang berzina dengan ibumu? Senang kamu? Qala, menjawablah si pemuda tadi, la wallah, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Oh, saya enggak mau ada orang berzina dengan ibuku. Terus ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Saya tidak ridho, saya tidak rela kalau ibu saya berzina dengan laki-laki lain. Qala, Nabi bertanya lagi, bersabda lagi. Nabi berkata lagi, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian juga orang banyak ini, wahai pemuda, mereka pun tidak menyukai perbuatan zina itu untuk ibu-ibu mereka. Orang-orang banyak ini juga enggak suka kalau ada ibu-ibu mereka berzina dengan laki-laki lain. Qala, Nabi bertanya lagi, afatuhibbuhu libnatika, apakah akan menyenangkan kamu untuk anak perempuanmu? Kalau kamu punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kamu dizinai oleh laki-laki, kamu senang apa enggak? Qala, laki-laki tadi menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, demi Allah tidak rela aku. Ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan di hadapan Allah ya Rasulullah. Qala,
Nabi berkata lagi, walan nas, dan orang-orang banyak juga tidak mau, yuhibbunahu, menyenangkan kepada mereka, libanatihim, untuk anak-anak perempuan mereka dizinai oleh laki-laki. Kamu pasti tahu orang-orang pun yang banyak ini mereka enggak suka kalau ada anak perempuannya dizinai oleh laki-laki. Nabi bertanya lagi pada laki-laki tadi, atuhibbuhu, apakah menyenangkan kamu, liuhtika, untuk saudara perempuan kamu. Kalau kamu punya saudara perempuan, lalu saudara perempuan kamu diperkosa orang, dizinai orang, kamu ridho, senang kamu? Dia menjawab, la wallah, tidak, demi Allah ya Rasulullah, ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan kepadamu ya Rasulullah. Rasul bersabda lagi, walanna, dan tidak juga orang banyak ini, wahai sahabat, wahai pemuda, orang-orang banyak pun mereka tidak yuhibbunahu, menyenangkan kepadanya, li akhawatihim, kalau saudara-saudara perempuan mereka diperkosa orang. Si pemuda tadi berkata, Nabi kemudian berkata, fatuhibbuhu li ammatika, apakah akan menyenangkan kamu kalau bibi perempuan kamu dari arah ayah, bibi dari arah ayah, adiknya ayahmu. Kalau kamu punya bibi adik ayah kamu dizinai orang, kamu suka enggak? Pemuda tadi menjawab, la wallah, tidak juga, demi Allah ya Rasulullah, ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan kepadamu. Rasul berkata, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim, demikian juga orang banyak itu tidak senang, tidak menyenangkan kepada dia untuk anak bibi-bibi mereka dari arah ayah dizinai oleh orang. Nabi terakhir bersabda, atuhibbuhu li khalatika, apakah menyenangkan kamu kalau bibimu yang merupakan adik ibumu dizinai orang, diperkosa orang, kamu suka enggak? Si pemuda tadi menjawab, la, tidak, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, aku pun tidak ridho, tidak suka ya Rasulullah. Ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Rasul bersabda, walanna, demikian juga orang banyak itu tidaklah yuhibbunahu, menyenangkan kepada dia, li khalatihim, kepada bibi-bibi mereka, itu adik-adik ibu-ibu mereka dizinai orang, mereka pun tidak senang. Lalu berkatalah siapa namanya, Ibnu Mas'ud, Abi Umamah yang menceritakan hadis mengatakan begini, fawado'a yadahu alaihi, fawado'a, maka kemudian Nabi meletakkan yadahu, tangan beliau ya, alaihi, di pemuda tadi. Dalam riwayat lain dikatakan, maka Nabi memegang dada si pemuda tadi, dipegang dadanya, sambil Nabi berkata begini, ya, ini nih, wa wada'a yadahu alaihi, maka Nabi meletakkan tangannya di atas dada si pemuda tadi, wa qala, kemudian Nabi berucap, Nabi mengucapkan kata-kata ini, Allahumma fir zambahu, ya Allah ampunilah dosa orang ini, dosa pemuda ini, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya ya Allah. Si pemuda tadi didoakan oleh Nabi seperti itu. Berkatalah sahabat Abu Umamah, falam yakun ba'da dzalika, maka tidaklah terjadi sesudah itu, al-fata, si pemuda tadi, yaltafitu ila syai', dia menolehkan pandangan matanya kepada satu wanita pun. Sejak didoakan oleh Nabi, dia tidak pernah melihat wanita lagi, enggak jelalatan lagi, enggak mata keranjang lagi. Itu si muda tadi setelah didoakan oleh Nabi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab Musnad Ahmad di juz 5 halaman 356. Ada lagi sebuah hadis yang lain, ya. Masih ada waktu enggak tuh? Udah lewat waktunya ini. Tapi hadis ini bagus. Karena bagus, besok pagi saja, insya Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Likay yamsu ila shalah wa ya'maluna amalan salihan
wa yujahiduna ma'ana fi sabilika ya Allah ya Qawiyyu ya Matin wa ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.